pagi anak-anak. Jumpa lagi kita di tema 8, keselamatan di rumah dan perjalanan. Subtema 1, aturan keselamatan di rumah. Hari ini anak-anak bersama Bu Stella akan belajar untuk muatan pembelajaran matematika. Yuk anak-anak, kita siapkan pembelajaran hari ini dengan semangat. Nah, hari ini ada 3 poin yang akan anak-anak pelajari. Pertama, membaca dan menentukan tanda waktu. 2, menulis tanda waktu. Dan yang ketiga adalah tanda waktu 24 jam. Langsung saja kita mulai yang pertama, yaitu membaca dan menentukan tanda waktu. Anak-anak, bersama-sama dengan Bu Stella membaca ya. Bu Stella membaca dari sekolah, anak-anak membaca dari rumah. Yuk, kita coba. Membaca dan menentukan tanda waktu. Jam merupakan alat yang digunakan untuk menunjukkan waktu. Pada jam analog terdapat 2 jarum jam. Jarum pendek berfungsi sebagai petunjuk jam, sedangkan jarum panjang sebagai petunjuk menit. Coba anak-anak perhatikan di rumah, adakah jam dinding atau jam yang diletakkan di rumah memiliki jarum panjang dan jarum pendek? Coba kalian perhatikan jam di rumah kalian. Kalau memiliki jarum panjang dan jarum pendek, berarti nama jam tersebut adalah jam analog. Anak-anak tadi sudah mengerti kan pengertian dari jarum panjang dan jarum pendek? Sekarang Bu Stella ulangi lagi ya. Untuk jarum pendek itu berfungsi sebagai penunjuk jam. Sedangkan jarum panjang itu digunakan sebagai petunjuk menit. Oke, nih sini ada contoh gambar anak laki-laki yang sedang makan siang. Bu Stella beri nama Jonas. Anak-anak perhatikan gambar jam dinding di belakang Jonas. Lihat, jarum panjangnya di angka berapa? Ya, betul. Sekarang perhatikan jarum pendeknya. Ada di angka berapa ya? Ya, benar sekali. Maka pukul berapakah Jonas makan siang? Tadi anak-anak sudah menjawab di rumah. Jarum panjang di angka 12. Ayo, siapa tadi yang betul menjawabnya jarum panjang di angka 12? Nah, sekarang jarum pendeknya ada di angka 1. Ya, perhatikan tadi jarum pendek digunakan petunjuk jam sebagai petunjuk jam ya. Kalau jarum panjang digunakan sebagai petunjuk menit. Kalau jarum panjangnya di angka tepat 12, maka itu merupakan waktu utuh. Anak-anak cukup melihat jarum pendeknya berada di angka 1, berarti pukul 1 siang. Ya. Jonas makan siang pukul 1 siang karena 12 itu menunjukkan angka yang utuh. Jadi anak-anak perlu membacanya hanya melihat jarum pendeknya saja sebagai petunjuk jam. Oke? Anak-anak, Bu Stella ulangi lagi ya untuk jam makan siang Jonas. Di sini Bu Stella sekarang ambil gambar jamnya yang di rumah Jonas supaya lebih jelas. Anak-anak perhatikan gambar jamnya ya. Nah, jarum pendek itu menunjukkan angka 1. Betul kan? Lalu jarum panjang menunjukkan ke angka 12. Maka jam dinding ini dibaca pukul 1. Ya, untuk menuliskan angkanya ketika ditanyakan jarum pendek, anak-anak cukup menuliskan angkanya. Begitu juga dengan jarum panjang, anak-anak perlu menjawabnya dengan menuliskan angkanya saja. Lalu untuk keterangan dibaca pukul berapa, silahkan anak-anak tuliskan dengan kata, bukan angka. Jadi di situ ditulisnya dibaca pukul 1 sebagai kata, bukan angka. Sampai sini semoga anak-anak paham ya.
Topik yang kedua, yaitu menulis tanda waktu. Kalau tadi kita sudah belajar bagaimana cara membaca jam, sekarang kita akan melihat bagaimana menulis tanda waktu. Yuk anak-anak simak, Bu Stella bantu baca dari sini ya. Untuk menuliskan tanda waktu pada jam, anak-anak perlu memperhatikan angka yang ditunjuk oleh kedua jarum jam. Nah, ini Bu Stella ada jam, silahkan anak-anak lihat jarum panjang dan jarum pendeknya. Lalu kita lihat ya, jarum pendeknya itu menunjuk ke angka 4 ya. Dan jarum yang panjang itu menunjukkan ke angka 12. Kalau tadi kita menuliskannya atau soalnya itu setelah menyebutkan jarum panjang dan jarum pendek, anak-anak diminta untuk menuliskan cara bacanya. Dan itu dituliskan dalam bentuk kata, bukan angka ya. Sekarang anak-anak menuliskan tanda waktu yang benar. Ketika jarum pendek di angka 4 dan jarum panjang di angka 12, maka anak-anak menuliskannya seperti ini. Yang ada di bawah tuh. Mana? Salah. Ini ya. Itu pukul 04.00. Stella ulangi ya, ditulisnya pukul 04.00. Kenapa disebut pukul 4? Karena seperti yang sudah Bu Stella sampaikan tadi di awal, apabila jarum panjangnya menunjuk ke angka 12, itu berarti jamnya sudah penuh menitannya atau full ya. Jadi anak-anak perlu membacanya tinggal memperhatikan jarum pendek. Kalau di angka 4 berarti jam 4, kalau jarum pendeknya di angka 10 berarti jam 10. Begitu ya anak-anak. Nah, sekarang kita beralih ke topik yang ketiga, yaitu tanda waktu 24 jam. Oke anak-anak, sekarang poin yang terpenting dan harus anak-anak perhatikan dengan baik-baik. Jangan sampai ngantuk ya, semangat, karena ini poin penting. Tanda waktu 24 jam. Pada penulisan tanda waktu 24 jam, anak-anak tidak perlu lagi menuliskan keterangan waktu seperti pagi, siang, sore, ataupun malam hari. Tahukah anak-anak satu hari ada berapa jam? Ya, betul. Dalam satu hari ada 24 jam. Apakah ada yang tahu kenapa dalam satu hari hanya 24 jam? Karena hanya ada 12 angka pada jam analog. Anak-anak perhatikan lagi di rumah, pasti yang jamnya analog angkanya hanya berhenti sampai di angka 12. Nah, setelah pukul 12 siang, waktunya itu bisa disebutkan. Contohnya seperti ini. Lihat, jarum panjang di angka 12 dan jarum pendek di angka 1. Ini pukul 1 siang maksud Bu Stella. Anak-anak cukup menuliskannya dengan angka 13.00. Ya, cukup dituliskan dengan angka 13.00. Kenapa kok 13? Itu karena tadi yang sudah Bu Stella jelaskan di awal, satu hari ada 24 jam. Karena di jam analog hanya dituliskan 12, maka anak-anak baca berikutnya setelah jam 12 itu cukup menyebutkan angka berikutnya. Jadi kalau angka 1 13, 2 14, 3 15, begitu seterusnya sampai di 12 lagi itu dibacanya 24. Jadi ada 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Kalau 24.00 itu persis sekali di jam 12 malam. Ya. Nah, ini Bu Stella juga punya contoh lagi nih. Ini jarum panjang dan jarum pendeknya anak-anak itu menunjukkan angka 12 semua ya. Itu semuanya menuju ke angka 12. Maka di sini pukul 12 malam anak-anak cukup menuliskannya dengan pukul 24.00.
ya, karena jarum panjang dan jarum pendeknya menunjukkan di angka 12. Dan yang terakhir ini ada jarum panjang di angka 12, jarum pendek di angka 6, maka pukul 6 pagi ditulis pukul 06.00 karena masih pagi dan belum lewat dari jam 12 siang. Maka ditulis 06.00. Gitu ya anak-anak, penulisan 24 jam itu disesuaikan dengan waktunya. Oke? Nah, anak-anak, sudah semua materi Bu Stella sampaikan, maka ini yang kalian tunggu-tunggu, yaitu tugas hari Kamis 8 April 2021. Anak-anak, Bu Stella minta untuk membuka buku pena 2D halaman 115. Dicari dulu 115. Kalau sudah ketemu, anak-anak lihat di situ ada ayo berlatih. Anak-anak kerjakan di buku tulis matematika ya. Jawabannya saja. Jangan lupa diberi tanggal dan tanda tangan orang tua. Lalu hasil pekerjaannya difoto dan dikirim ke Google Classroom. Ingat-ingat ya anak-anak, tugas hari ini. Semangat! Karena pembelajaran online hari ini sudah selesai, Bu Stella ucapkan terima kasih kepada anak-anak dan orang tua yang sudah menyaksikan tayangan hari ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Sampai jumpa di tayangan video pembelajaran berikutnya. Dah!